Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, hak angket di DPR begitu luar biasanya sekarang ini ya. Ini bahkan hak angket DPR Ganjar sebut akan ada dinamika seru. Wow, gimana begitu kan? Ini ada tanda-tanda keseruan itu adalah menunjukkan ya pihak-pihak istana akan kaget, akan ketar-ketir begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Ternyata PDIP itu sudah punya alat bukti begitu kan ya, punya alat bukti ya untuk bisa bagaimana dugaan-dugaan kecurangan ini bisa sesuai dengan fakta. Banyak yang kemudian mengatakan salah satunya adalah yang menjadi saksi nanti adalah Kapolda katanya ya. Terus kemudian salah satu lagi ada yang kemudian kepala desa. Ada lagi yang yang lain begitu kan, yang kemudian mengalami intimidasi dan sebagainya. Ini akan seru sih sebenarnya. Ya, maka siapa yang kuat cawe-cawinya bisa dibantah dengan adanya situasi politik sekarang ini. Mari kita amati dan mari kita kawal hak angket ini. Ini bukan soal siapa yang kalah, soal siapa yang menang begitu kan. Tapi bagaimana hak rakyat, konstitusi kita jangan dicederai dengan dugaan-dugaan kecurangan yang ada. Wow, ini semakin seru begitu kan. Seru-seru ya. Bahkan saya dengar dari curhatan Pak Mahfud begitu kan, ada 101 halaman hak angket yang akan bergulir di DPR. Siapa mereka yang kemudian nama-nama mereka yang akan mengajukan hak angket begitu kan ya. Ini bakal seru di situ begitu. Kita tunggu saja. Semakin mempertegas perbedaan aliran politik Puan dengan abangnya ya. Soeharto yang merupakan ya pengurus Orde Baru ya, Orba, berkuasa 32 tahun, mantan militer, dijatuhkan saat reformasi tahun 98. Loh, kok ya orang sipil biasa hanya berkuasa 9 tahun. Ya perbandingannya seperti itu begitu kan. Soeharto saja bisa bisa lengser ya. Mengapa seorang Jokowi hanya 9 tahun tidak bisa? Ya orang-orang berpikiran seperti itu begitu. Ini bukan soal lengser atau tidak, tapi citra demokrasi kita harus benar-benar diterapkan begitu kan. Bisa saja kata Pak Mahfud seperti Soeharto misalnya ya, kalau mereka menggaungkan hak angket walaupun mereka lengser tidak menjabat lagi sebagai seorang presiden, maka bisa mereka akan diseret kepada pengadilan untuk dihukum di situ begitu kan ya. Kami rakyat menunggu hasil final pemilu di 2024, bukan hasil menang satu daerah saja. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Baguslah mereka kalah, terbukti ya karakternya kurang pas atau ideal untuk bangsa Indonesia. Ini banyak sekali komentar netizen. Salah satunya, ada nggak berita yang berkualitas dan berbaik daripada berita ini? Ya mual dengan nggak selera awak. Ya katanya ini komentar-komentar dari netizen juga, ada pro dan kontra. Jadi saya sampai hari ini masih mengatakan bahwa hak angket itu kalau benar-benar dilakukan bukan tidak mungkin akan menjadi maksimal begitu kan ya. Ini bukan gertakan loh kata Pak Mahfud ya. Ini bukan gertakan, tapi benar-benar memang ya ada indikasi-indikasi yang kemudian seharusnya harus melakukan hak angket. Karena satu sisi begitu kan ya, hak angket itu begitu kuat di DPR. 01 juga kuat mereka begitu. Artinya bukti-bukti yang selama ini yang harus kita perlihatkan di persidangan ya, mulai dari hak angket, terus kemudian bukti-bukti kecurangan nanti di sengketa itu akan dimunculkan di situ begitu kan. Tetapi ini bukan soal siapa yang menang, soal siapa yang kalah, tapi memperjuangkan demokrasi dengan baik, dengan jujur, ya apa salahnya begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi ketika melihat dengan hak angket ya DPR, Ganjar sebut akan ada dinamika seru. Bahkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memprediksi akan terjadi dinamika seru dan upaya menggemboskan hak angket DPR soal dugaan kecurangan pemilu beberapa waktu ke depan. Namun demikian Cawapres Mahfud MD menyerahkan ke anggota DPR. Oh iya, pasti dinamika akan berjalan terus-menerus. Maka kalau seperti ini ya seperti Pak Mahfud bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Kalau saya Pak Mahfud kan prinsipal ya tidak boleh ikut-ikut sana sini, bukan anggota parlemen, betul. Tapi dorongan-dorongan di belakang DPR kan ada Pak Mahfud begitu kan, yang punya kelemahan ya di konstitusi. Ya terus kemudian mana yang lemah, mana yang tidak, Pak Mahfud kan sudah berpengalaman di situ begitu.
Bahkan ya, tapi dinamika pasti akan seru lah. Maka sekarang kita perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa mengegolkan ini dan tidak bersalah, tidak perlu takut. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah bersikap meneruskan pengajuan hak angket tentang dugaan kecurangan pemilu di 2024 dan juga gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka ada dua hal ya. Pertama adalah soal sengketa di Pilpres di 2024 di Mahkamah Konstitusi, hak angket tetap berjalan. Wow, dua-duanya mereka akan tempuh begitu kan. Jadi bukan tidak mungkin saya katakan tadi bisa saja Jokowi masuk diseret ke penjara misalnya. Bukan tidak mungkin yang kedua adalah pembatalan terkait dengan pemilu itu begitu kan. Kalau memang ada dugaan-dugaan kecurangan, MK bisa kok membatalkan itu begitu kan. Tapi dengan adanya bukti yang kuat begitu kan ya, dengan kejujuran yang sejujur-jujurnya ya, insya Allah bisa dibatalkan begitu kan. Tapi kalau hanya buktinya hanya bersifat teoritis misalnya, hanya bersifat asumsi, saya kira jauh begitu. Maka bukti-bukti itu harus diperlihatkan begitu kan. Menurut Megawati tak perlu langsung turun tangan terkait dua rencana tersebut. Bu Mega itu menganggap bahwa angket dan hukum itu langsung jalan saja, lurus, tegas. Tapi itu sebenarnya belum turun tangan Bu Mega untuk memimpin. Bahkan ya, Mahfud bercerita pekan ini turut hadir bersama Megawati Sekjen ya PDIP Hasto Kristianto serta 16 tokoh masyarakat di kalangan akademisi, aktivis perempuan dan anti korupsi. Pada acara tersebut ya, Megawati mengumumkan pandangan mengenai hak angket dan gugatan ke MK. Sudah jelas mereka, sudah dibahas kok mereka begitu kan ya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bagaimana posisi-posisi bangsa kita, negara kita, kelemahan negara kita begitu kan. Pak Mahfud sebenarnya sudah berpengalaman itu, tapi rasanya begitu kan ya. Kalau tidak bersatu antara 01 dan 03, ya agak jauh mereka kekuatan di DPR, ya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, ini harus diwaspadai begitu kan ya. Bisa saja ada penjagalan sana sini, kan begitu logikanya ya. Menurutnya, Mahfud MD berusaha bersikap hati-hati dan tidak mau terburu-buru. Menurutnya, Megawati bukan ya berarti tidak sikap, katanya begitu kan ya. Mereka mengatakan bahwa Bu Mega itu juga pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan presiden. Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau berburu-buru, akan tidak mau bersikap, tidak mau berburu-buru katanya. Ya, masih lama sebenarnya. Maka artinya apa? Inilah menjadi contoh cikal bakal seorang berpengalaman di dunia itu begitu kan. Kalau mereka bersatu begitu kan ya, untuk menggaungkan hak angket bukan tidak mungkin. Ini akan semakin seru hak angket ini begitu ya ke depan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.